Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Ridwansyah dan teman saya Faris Asasulis akan membuat video tutorial mengenai skema Talent Open Studio yang di dalamnya terdapat join, filter, dan menyimpan data pada database. Langsung saja. Yang pertama adalah membuat job dengan mengklik kanan, create job, mengisi nama job yang akan dibuat, kemudian klik finish. Ini adalah tampilan workspace ketika sudah membuat job. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metadata Excel. Klik kanan, metadata, memberi nama, ya namanya sudah ada jadi tidak bisa. Kemudian kita cari nama yang lain, kemudian klik next, pilih browse nama file yang akan kita masukkan, kemudian open. Nah, jika sudah tampil titik, centang all, kemudian klik next, header dicentang, kemudian set installation juga, maksud saya set header juga dicentang, kemudian next, kemudian finish. Nah, metadata sudah terbuat. Kemudian kita membuat metadata yang satu lagi, sama, mengisikan namanya harus nama yang belum diinputkan, mencari lagi data, klik open. Seperti yang tadi kita centang all, next, header juga centang, set header juga, kemudian next. Nah, kemudian klik finish. Nah, jika metadata sudah terbuat, kita tarik, simpan, pilih yang input Excel. Kita tarik kedua-duanya. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita cari tjoin. Tjoin ini untuk menjoinkan dua file tadi. Kita posisikan dulu. Klik kanan, kemudian row, main, kita sambungkan kedua file Excel menjadi sambungkan ke tjoin. Kemudian kita edit skema di tjoin. Pilih kolom-kolom dari dua file itu yang akan digabungkan kolom mana saja. Sini memilih kolom kode barang, nama barang, quality, dan harga. Nah, jika sudah begini, klik OK. Sini kita tambahkan outputnya gimana. Jangan lupa klik, maksud saya centang include. Nah, key definitionnya tadi yang primary key, kode barang. Di output kolom ini kita isi dengan kode barang, nama barang, dan harga. Jika sudah, kita buat file output Excel. Nah, pilih, simpan. Kita pilih file name-nya di dalam satu directory disatukan.
ganti nama filenya menjadi file yang baru, jangan sama dengan format XLS. Sini ganti jadi produk full, include headernya centang biar tampil nama headernya. Kemudian dari T-join dihubungkan ke T-output Excel. Nah, jika sudah kita coba run. Nah, di sini sudah berhasil dijalankan. Kita cek dengan nama file yang tadi. Di folder UAS tadi sudah tampil produk. Nah, sudah masuk kode barang, nama barang, KTI, dan harga. Nah, kemudian selanjutnya kita buat metadata DB Connect. Nah, yang pertama kita sama memberi nama. Memilih tipe DB-nya kita pilih MySQL. Kemudian untuk loginnya adalah root. Untuk database-nya karena sudah dibuat, database-nya itu namanya barang. Kemudian tes, oke, finish. DB koneksi sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita lakukan retrieve skema. Untuk sini klik new, memberi nama bebas saja. Sini memberi nama UAS. Kemudian next, centang nama kolom, maksud saya tabel yang ingin ditampilkan. Kemudian next. Nah, sini finish. Nah, di tabel kolom ini sudah ada 2 tabel barang 1 dan supplier. Kita tarik DB input MySQL, yang supplier juga sama. Sebentar kita tarik. Nah, sama sudah masuk. Kita cari T-join. Kita joinkan ITDB input barang 1 dan supplier ini ke join. Dihubungkan dengan row main. Nah, jika sudah kita cari T-file output Excel sama seperti tadi. Kita pilih file name-nya, samakan dalam satu folder, ubah nama filenya dan formatnya menjadi XLS. Sini namanya diubah jadi DB barang. Kemudian centang include header dan append. Include header supaya headernya itu terbawa dan append itu jika sudah ada ditumpuk gitu. Hubungkan dengan T-join. Kita edit skema dari T-join-nya. Sama seperti sebelumnya, kita pilih kolom mana saja yang ingin dijoinkan. Kemudian klik OK. Masukkan output kolom dan key definisinya. Ada kode barang. Kode barang, ada kode supplier. Nama supplier. Kemudian untuk key definisinya adalah kode barang. Disamakan di lookup key dan input key. Jika sudah, kita coba run. Sebentar, sudah. Run.
Nah, sudah berhasil dijalankan. Tanpa error kita cek filenya db barang. Nah, sudah masuk, sudah bergabung datanya. Kemudian selanjutnya kita cari tmap. Kita masukkan tmap, kemudian hubungkan dengan kedua file yang tadi. Terus kemudian cari tfile output delimiter. Nah, kita sama cari di browse dari input delimiter ini file name-nya. Ubah namanya menjadi produk check dengan format CSV, centang include header-nya. Ya, jangan lupa append-nya juga. Kita masuk ke dalam tmap-nya. Di tmap ini kita buat dulu dengan tanda plus tadi saya sudah buat. Kemudian memberi nama cek, tarik kolom-kolom yang ingin dijoinkan ke tabel cek ini. Oke, sudah. Nah, kemudian pada row harga ini yang kedua kita buat di dalamnya tuh jika harga lebih besar atau sama dengan 50.000, maka ada kondisi mahal atau murah. Dan klik OK. Nah, jangan lupa mengubah tipenya dari integer ke string, karena yang awalnya harga itu integer berubah jadi mahal atau murah itu adalah string. Dan untuk nama kolomnya sendiri dibedakan, yang awalnya harga menjadi hasil, agar tidak terjadi error saat dilakukan running. Cek kembali. Sekarang kita hubungkan dengan cek. Sudah terhubung dengan output delimiter. Kita run. Nah, berhasil. Kemudian selanjutnya adalah cek file, produk, cek. Kita cek filenya. Nah, sudah berhasil bergabung dan ada kolom hasil yang di dalamnya ada murah dan mahal. Kemudian selanjutnya adalah tfilter row. Tfilter row ini untuk memfilter hasil data tadi. Kita hubungkan. Nah, kemudian selanjutnya kita cari tf output Excel untuk menyimpan hasil filter nantinya. Ada dua, ada yang di filter dan ada juga yang di reject. Di tfilter row ini kita tekan plus. Nah, ini adalah tempat mengisikan kondisi, di mana kondisinya adalah harga dengan operatornya itu jika lebih besar atau sama dengan 50.000, maka yang tadi yang mahal dibuat difilter jika benar akan difilter, kemudian masuk ke output Excel, di browse file name, kemudian diganti menjadi formatnya CSV, namanya produk filter. Jangan lupa klik include header dan append. Nah, untuk yang satunya lagi adalah row reject. Untuk file untuk file yang isinya itu file reject atau yang murah. Sama dilakukan ini juga, pilih file name-nya apa,
formatnya sama, CSV, produk reject. Include headernya juga jangan lupa. Kemudian append. Sudah. Nah, ini untuk auto size biar langsung size-nya. Jika sudah, kita cari TDB input, TDB output maksudnya. Output ini untuk yang nantinya akan dibuat untuk menyimpan database. Ini harus disetting dengan tipenya itu MySQL. Jika tidak MySQL tidak akan terbaca atau error. Kemudian cari TDB commit untuk menyimpan hasil outputan tadi database. Nah, untuk database-nya sendiri MySQL, kemudian apply. Satu lagi kita tarik dari metadata database koneksi. Kita tarik, pilihnya tuh MySQL koneksi. Kita posisikan dulu. Nah, kemudian selanjutnya sudah terisi. Kita row, kita sambungkan dulu yang hasil filter ke output, DB output. Kemudian dari DB barang sambungkan ke DB commit, dari DB output sambungkan juga ke DB commit. Kita pilih dulu komponen listnya. Sudah. Centang use, kemudian pilih komponen listnya juga. Jika tidak memilih komponen list, akan terjadi error. Untuk tabelnya sendiri adalah tabel yang akan dimasukkan database-nya. Dan database-nya sendiri harus kolomnya tersebut harus sudah ada ya, karena di sini memilihnya itu yang insert. Kalau ingin itu bisa drop and insert. Kita di run, cek tidak ada error. Kita cek apakah sudah masuk ke database. Ada kolom hasil. Nah, maksud saya tabel di sini sudah masuk hasil inputannya. Selesai. Sekian tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.